Oke, kita lanjut lagi. Kita masih masuk ke bagian continue fungsi. Sekarang kita masuk ke teorema-teoremanya. Yang pertama di sini ada teorema A. Teorema A itu tentang kekontinuan fungsi polinomial dan rasional. Di sini teorema A mengatakan fungsi polinom itu kontinu di setiap bilangan real dan fungsi rasional juga kontinu di setiap bilangan real dalam domainnya, kecuali pada titik yang membuat penyebutnya menjadi 0. Oke, di sini jelas berarti polinom kontinu di semua real dan rasional juga kontinu di setiap bilangan real dalam domainnya. Oke. Nah, untuk yang teorema B itu kekontinuan untuk nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real. Jadi untuk teorema ini nilai mutlak itu kontinu di setiap bilangan real. Lalu untuk yang fungsi akar ke N, jika N-nya ganjil maka fungsinya kontinu di setiap bilangan real. Lalu jika N-nya genap, dia fungsinya kontinu di setiap bilangan real positif. Jadi kalau N-nya genap berarti dalam akarnya itu syaratnya harus real positif. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada teorema C. Teorema C itu mengatakan jika F dan G kontinu, maka berlaku juga dengan K kali F kontinu, F tambah G kontinu, F kurang G kontinu, F kali G kontinu, F bagi G juga kontinu asal GC-nya tidak sama dengan 0. Dan akar ke N dari F juga kontinu asalkan F-nya lebih dari 0 jika N-nya genap. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita punya fungsi fx seperti ini. Yang ditanya pada bilangan-bilangan berapa saja dia kontinu. Kalau kita lihat bagian yang atas, itu nilai mutlak berdasarkan teorema B. Nilai mutlak itu kontinu di setiap bilangan real. Lalu untuk yang polinom, ini polinom juga berdasarkan teorema A, dia kontinu di setiap bilangan real. Kalau dikurang, maka berdasarkan teorema C, dia juga kontinu di setiap bilangan real. Nah, untuk yang penyebut, karena penyebutnya bentuknya ini, maka kita harus syaratkan kalau bentuk akarnya akar ke N, N-nya genap, maka dia itu kontinu di setiap real positif. Dan dia nggak boleh sama dengan 0 karena ini bentuknya fungsi rasional. Jadi dia pembaginya atau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Nah, untuk yang ini dia kontinu di setiap bilangan real, tapi kalau ditambah, karena di sini dia kontinunya di real positif, otomatis berdasarkan teorema C, dia kontinu di real positif. Karena ini dibagi, berdasarkan teorema C juga, dia akan kontinu di real positif. Jadi, bilangan-bilangan yang kontinu itu bilangan-bilangan yang termasuk dalam real positif. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teorema D. Di teorema D ini mengatakan fungsi sinus dan kosinus adalah kontinu di setiap bilangan real. Jadi dia kontinu di setiap bilangan real. Lalu fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, dia kontinu di setiap bilangan real dalam domainnya. Ya, kita lanjut lagi ke kontinuan fungsi di teorema E. Teorema E ini adalah teorema limit komposisi. Jika kita punya limit X mendekati C dari Gx itu nilainya L. Dan jika F kontinu di L, jadi kita tahu F itu kontinu di L, maka limit F komposisi G itu sama aja dengan F komposisi limit G, nilainya sama dengan FL. Gitu. Khusus jika G kontinu di GC,
Jadi kalau G-nya kontinu, maka fungsi komposisi F, komposisi G, dia juga kontinu di C. Jadi fungsi komposisinya juga kontinu di C. Oke, kita ambil contoh misalkan soal ini, kita punya fungsi Hx, fungsinya adalah mutlak ini. Nah, di sini kalau dilihat bentuk yang mutlak, kita ambil misalkan ada fungsi fx yaitu mutlak x, lalu gx yaitu bentuknya ini, sama dengan yang dalam si hx. Maka kalau f dikomposisikan dengan g, maka otomatis hasilnya sama dengan si hx. Berarti si hx dapat ditulis dalam bentuk f komposisi gx. Karena kita tahu di sini f itu mutlak, berarti berdasarkan teorema, dia kontinu di setiap bilangan real. Lalu G itu fungsi polinom, maka dia kontinu di setiap bilangan real. Nah, berdasarkan teorema E, kalau G-nya kontinu di setiap bilangan real, dan kita tahu F itu kontinu di setiap bilangan real, maka otomatis komposisinya berarti itu si Hx, dia juga kontinu di setiap bilangan real. Selanjutnya kita ambil contoh lain. Yang berikutnya adalah kita mau perlihatkan bahwa Gx itu kontinu kecuali di 3 dan min 2. Gx-nya ini sama seperti yang tadi, kita anggap si fungsi yang baru, misalkan fx-nya adalah sin x, lalu ada fungsi hx nilai yang dalam ini. Sehingga kita tahu nilai g itu nilainya sama dengan f komposisi h. Berdasarkan teorema D, f itu kontinu di setiap bilangan real. Lalu berdasarkan teorema A, H itu kontinu di setiap bilangan real, kecuali di 3 dan min 2. Di sini karena dia bentuknya pecahan, berarti fungsinya fungsi rasional, maka nanti penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti dia nggak boleh sama dengan 3 dan nggak boleh sama dengan min 2. Artinya, si H itu dia kontinu, tapi tidak di 3 dan min 2. Nah, dari sini berdasarkan teorema E, otomatis fungsi komposisi fhx itu kontinu di setiap real kecuali di 3 dan min 2. Lalu selanjutnya kita masuk ke kontinuan pada interval. Di sini kekontinuan pada interval, fungsi f adalah kontinu dari kanan di A, jadi kontinu kanan ya. Ada istilah kontinu kanan. Jika limit kanannya dari fx itu nilainya fa, dan dia kontinu kiri di B jika limit B negatif atau limit kirinya sama dengan fb. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini kita katakan f kontinu pada suatu interval terbuka jika f kontinu pada tiap titik di interval itu. Jadi dia kontinu di titik-titik dalam interval itu. Lalu fungsi f kontinu pada interval tutup AB jika dia kontinu di interval buka AB dan kontinu kanan di A. Jadi ini batas kirinya itu si A, berarti dia harus kontinu kanan di A. Batas kanannya interval ini B, berarti dia harus kontinu kiri di B. Jadi syaratnya dia harus kontinu interval buka AB, kontinu kanan di A, dan kontinu kiri di B. Kita ambil contoh, misalkan ada grafik ini yang ditanya berdasarkan definisi uraikan sifat kekontinuan dari fungsi berikut. Kita ambil misalkan dari interval 1 sampai 3. Dari interval 1 sampai 3, dia itu kontinu kanan di 1. Jadi dia kontinu kanan di X sama dengan 1. Tapi pas di X sama dengan 3, dia tidak kontinu kiri.
Karena nilai limitnya itu tidak sama dengan nilai fungsinya. Nilai fungsi saat X-nya 3, itu nilai fungsinya ada di atasnya. Jadi dia tidak kontinu kiri. Tapi dia kontinunya kanan. Berarti untuk kasus interval 1 sampai 3, dia kontinu di interval tutup 1 sampai interval buka 3. Nah, untuk yang dari 3 sampai 5, kalau dilihat dari sini dia kontinu kanan di 3. Kenapa kontinu kanan? Karena nilai limitnya dari sebelah kanan itu sama dengan nilai F3. Dan dia kontinu dari 3 sampai 5 di interval buka 3 sampai 5. Terus selanjutnya dia kontinu kiri di X sama dengan 5. Kontinu kiri di X sama dengan 5. Karena nilai limit kirinya itu nilainya sama dengan F5. Oke, ya itu salah satu contoh dari kontinuan pada interval. Nah, ini bisa kita buat kesimpulan dari yang tadi. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada interval buka AB bila f kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan f(x) dikatakan kontinu pada interval tutup AB bila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, dia kontinu di interval buka. Yang kedua, dia kontinu kanan di A. Yang ketiga, dia kontinu kiri di X sama dengan B. Nah, terus bila f(x) kontinu untuk setiap nilai X real, maka dikatakan f kontinu di mana-mana. Jadi kalau dia kontinu di setiap bilangan real, kita sebut dia kontinu di mana-mana. Ya, lalu selanjutnya kita masuk ke teorema F, yaitu teorema nilai antara. Di sini teorema ini mengatakan jika f fungsi yang didefinisikan pada interval tutup AB dan W sebuah bilangan antara FA dan FB, jika f kontinu di interval tutup AB, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B, sedemikian sehingga nilai Fc itu sama dengan W. Untuk contohnya misalkan kita punya grafik ini. Kalau kita lihat dari sini, si F itu kontinu di interval tutup AB. Dia kontinu di interval tutup AB karena dia kontinu kanan di A, kontinu di interval buka AB, kontinu kiri di B. Nah, di sini dia kontinu. Nah, terus terdapat C, ya, terdapat C sehingga nanti Fc-nya itu nilainya adalah si W. Ya, kalau dari sini dia selalu dapetin nilainya. Ya, paling sedikit 1. Kalau untuk yang ini ada C1, C2, C3, nilainya W2. Kalau ini ada C, ada sebuah bilangan C di antara A dan B, jadi dijamin terdapat sebuah bilangan C di antara A sama B, sehingga nilai Fc-nya itu sama dengan W. Jadi dijamin. Kalau ini ada sebuah, kalau yang ini ada 3, contohnya. Ya, karena di sini dia bilang paling sedikit sebuah bilangan C di antara AB, sedemikian sehingga Fc-nya itu W. Ya, oke. Untuk yang kedua ini dia nggak kontinu nih. Dia nggak kontinu di interval AB. Nah, sifat nilai antaranya tidak berlaku.
Untuk yang kasus ini, dia tak kontinu, walaupun sifat nilai antaranya berlaku. Ya, berikut ini ada contoh-contoh soal buat latihan.